Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi di pertemuan kali ini. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi mitigasi bencana yang mana terdiri dari abrasi dan erosi. Apakah di sini ada yang sudah tahu mengenai abrasi dan erosi? Baik, kita akan bahas ya mengenai materi abrasi dan erosi. Abrasi. Apa itu abrasi? Abrasi adalah suatu proses pengikisan daerah pantai yang disebabkan oleh adanya tenaga gelombang air laut dan adanya pasang surut air laut yang sifatnya merusak. Nah, untuk abrasi ini sering terjadi di area pantai. Pesisir pantai yang mana abrasi ini disebabkan oleh arus gelombang air yang dari laut mengarah ke pantai cukup tekanannya cukup tinggi. Yang mana pada saat ke, yang menyampai pada saat sampai ke pesisir pantai, si air tersebut akan menggerus si material-material yang ada di pesisir pantai sehingga material tersebut terbawa oleh arus gelombang. Selanjutnya ada mengenai penyebab terjadinya abrasi. Nah, untuk penyebab terjadinya abrasi yang pertama ada arus air laut ataupun gelombang yang besar. Di mana jika gelombang semakin besar atau kekuatannya, maka batuan sedimen pada pantai akan cepat pecah dan juga beberapa pasir akan hancur. Yang kedua ada mengenai eksploitasi sumber daya alam laut, di mana beberapa eksploitasi sumber daya alam laut ini akan menyebabkan terjadinya abrasi. Misalnya ada penambangan pasir pantai yang mana penambangan pasir ini akan membuat si pasir pantai akan semakin tidak padat. Selanjutnya ada dampak mengenai abrasi. Dari abrasi ini akan menimbulkan beberapa dampak, diantaranya adalah habitat flora dan fauna akan menghilang, di mana habitat flora dan fauna akan menghilang karena abrasi, karena si tempat suatu flora dan fauna ini akan menghilang karena terjadinya abrasi ataupun berkurang. Selanjutnya ada yang kedua ada mengenai hutan bakau menjadi rusak, di mana wilayah pesisir pantai ini mayoritas dihuni oleh beberapa hutan bakau. Nah, hutan bakau ini akan rusak akibat adanya abrasi. Selanjutnya ada penyusutan garis pantai, di mana penyusutan garis pantai ini yang dulunya garis pantainya cukup luas, tetapi terjadinya abrasi akan berkurang garis pantainya. Selanjutnya ada mengenai cara pencegahan abrasi. Yang pertama ada menanam tumbuhan bakau, di mana menanam tumbuhan bakau ini sangat bermanfaat bagi pencegahan abrasi. Salah satunya menanam tanaman mangrove. Selanjutnya ada mengenai meningkatkan pemeliharaan terhadap terumbu karang. Nah, meningkatkan pemeliharaan terhadap terumbu karang ini akan sangat berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di pesisir pantai sehingga abrasi akan terkendali. Nah, untuk simulasi abrasi tersebut kita akan lakukan nanti pada saat demonstrasi proses terjadinya abrasi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mengenai materi longsor, di mana longsor ini bisa dikatakan sebagai erosi. Longsor adalah salah satu jenis bencana alam geologis yang terjadi karena adanya pergerakan massa batuan laut tanah. Nah, longsor juga dapat diartikan sebagai berpindahnya material dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Longsor ini bisa terjadi oleh beberapa sebab, misalnya karena curah hujan yang tinggi, karena hutan yang gundul, dan juga beberapa faktor penyebab lainnya. Nah, ini merupakan faktor penyebab terjadinya longsor. Yang pertama adanya tingginya curah hujan. Nah, tingginya curah hujan ini akan membuat terjadinya longsor, di mana di tanah yang ada di bawahnya tidak tahan lagi menahan curah hujan. Porositas tanah akan berkurang dan infiltrasi tanah akan tidak dapat menerima dengan keadaan curah hujan yang tinggi. Selanjutnya ada lereng terjal. Lereng terjal ini merupakan lereng yang sangat curam, di mana lereng terjal ini akan membuat si tanah berpindah masanya atau juga dikatakan sebagai erosi.
Nah, mayoritas lereng-lereng yang ada ini memiliki pembidikan lereng yang khas curam. Selanjutnya karena hutan yang gundul. Nah, hutan yang gundul ini sangat berpengaruh terhadap proses terjadinya longsor, di mana hutan yang gundul akan membuat si tanah tidak akan menjadi rekat lagi. Vegetasi-vegetasi yang gundul ini akan membuat proses longsor terjadi. Selanjutnya ada struktur batuan yang kurang kuat. Nah, kembali lagi ke struktur geologis ya, di mana struktur geologis akan berpengaruh pada terjadinya erosi. Erosi. Terus yang kelima ada tanah yang kurang padat. Tanah juga berpengaruh terhadap proses terjadinya erosi, di mana tanah yang padat akan cukup cukup susah untuk terjadinya erosi. Selanjutnya ada mengenai dampak terjadinya tanah longsor. Nah, dampaknya itu yang pertama adalah jatuh korban jiwa. Nah, apabila longsor ini menimpa rumah, maka ataupun juga beberapa tempat-tempat umum misalnya yang sedang terjadi sedang berkumpulnya manusia, maka akan menyebabkan terjatuhnya korban jiwa ataupun tertimbun oleh material longsor. Nah, yang kedua kerusakan kerusakan fisik bangunan seperti yang digambar, seperti yang pada gambar tersebut bahwasanya bangunan-bangunan tersebut rusak akibat tertimpanya material-material yang terjadi oleh erosi. Yang kedua jalan atau jembatan putus. Nah, seringkali jalan berada di lereng. Nah, lereng tersebut akan terjadinya erosi karena tidak kuat menahan beban lagi sehingga jalan dan atau jembatan menjadi putus. Nah, adapun beberapa pencegahan longsor. Yang pertama menanam pohon atau reboisasi. Nah, dengan menanam kembali hutan yang sudah gundul maka akan membuat si longsor tersebut akan tercegah karena vegetasi-vegetasi yang ada di sekitar cukup mumpuni untuk mencegah longsor. Tanah-tanah yang ada di sekitar akan menjadi rapat. Nah, baik. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita lanjut untuk proses longsor di demonstrasi proses terjadinya longsor dengan alat peraga. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.